Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian minimisasi biaya, yang dimana minimisasi biaya adalah usaha perusahaan untuk memperoleh tingkat produksi tertentu dengan menggunakan kombinasi faktor produksi yang menghasilkan biaya paling rendah. Tujuan utamanya minimisasi biaya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan. Dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan tepat mampu memenuhi target produksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan minimisasi biaya. Minimisasi biaya memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, menekan biaya produksi agar pengeluaran perusahaan menjadi lebih rendah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan ketiga, memaksimalkan keuntungan. Karena biaya yang lebih rendah akan meningkatkan laba perusahaan. Keempat, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar karena produk dapat dijual dengan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan isokuan. Kurva isokuan adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, yang menghasilkan tingkat output yang sama. Setiap titik pada kurva isokuan menghasilkan jumlah produksi yang identik. Fungsi isokuan dalam teori produksi berfungsi untuk membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang paling efisien dalam menghasilkan suatu tingkat output. Kurva ini juga digunakan untuk menganalisis kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal dalam proses produksi. Ciri-ciri kurva isokuan adalah berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah, jembung terhadap titik origin karena adanya hukum diminishing marginal rate of technical substitution atau MRTS. Kurva yang lebih tinggi menunjukkan tingkat output yang lebih besar. Dua kurva isokuan tidak dapat saling berpotongan. Selanjutnya ada pengertian isokos. Isokos adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli perusahaan dengan jumlah biaya total yang sama. Faktor yang mempengaruhi garis isokos adalah besaran anggaran atau biaya produksi yang tersedia. Yang kedua ada perubahan tingkat upah tenaga kerja dan perubahan harga atau biaya modal. Jika biaya total meningkat, garis isokos bergeser keluar. Sebaliknya, jika biaya total menurun, garis isokos bergeser ke dalam. Adapun rumus garis isokuan adalah TC sama dengan W dikali L ditambah R dikali K, di mana TC itu adalah total cost atau biaya total, sedangkan W itu adalah upah tenaga kerja, L itu adalah jumlah tenaga kerja, R itu adalah harga atau biaya modal, sedangkan K itu adalah jumlah modal. Sekian presentasi dari saya. Hubungan isokuan dan isokos memiliki peran masing-masing, yaitu kurva-kurva isokuan menunjukkan tingkat output yang ingin dicapai, sedangkan garis isokos menunjukkan batas biaya yang tersedia untuk membeli faktor produksi. Nah, kombinasi input produksi perusahaan dapat memilih berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan output yang sama. Namun, setiap kombinasi memiliki biaya yang berbeda. Nah, konsep efisiensi biaya tercapai pada titik singgung antara kurva isokuan dan garis isokos. Titik ini menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan output yang tertentu dengan biaya paling rendah, sehingga disebut sebagai kondisi minimisasi biaya atau cost minimization. Nah, titik pertemuan isokos dan isokuan yaitu pengertian titik singgung atau tangency point.
Titik singgung adalah titik di mana kurva isokon dan garis isokos saling bersinggungan. Pada titik ini, kemiringan kedua kurva sama, sehingga perusahaan dapat menghasilkan tingkat output tertentu dengan biaya yang paling rendah. Nah, arti ekonomis titik singgung. Secara ekonomis, titik singgung menunjukkan kondisi efisiensi biaya perusahaan tidak dapat mengurangi biaya produksi tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Oleh karena itu, titik ini merupakan posisi yang paling menguntungkan dalam penggunaan faktor produksi. Nah, kombinasi input yang optimal pada titik singgung, kombinasi tenaga kerja yaitu L dan modal yaitu K yang digunakan sudah optimal. Perusahaan memiliki jumlah tenaga kerja dan modal yang memberikan output yang diinginkan dengan total biaya yang minimum. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Junior Davida. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kondisi dalam minimisasi biaya. Nah, berawal dari MRTS. Jadi MRTS itu adalah Marginal Rate of Technical Substitution. Jadi yaitu tingkat penggantian satu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya tanpa mengubah jumlah output. Nah, MRTS ini menunjukkan beberapa banyak modal yang dapat dikurangi jika penggunaan tenaga kerja ditambah 1 unit atau outputnya tetap sama. Nah, di sini saya menggunakan input 1 dan input 2, yaitu yang pertama input 1 modal dan input 2 yaitu tenaga kerja. Nah, hubungan atau fungsi dari faktor produksi dari MRTS ini yaitu di mana MP atau marginal produksi 1 dibagi dengan berapa harga dari produksi 1. Nah, sama dengan MP2 atau marginal input yang kedua diperkan atau dibagi dengan berapa harga input yang kedua. Atau misalnya di sini saya akan ambil contoh, yaitu di mana jika produksi marginal dari tenaga kerja per upah dari tenaga kerja sama dengan produk marginal dari modal per biaya atau harga dari modal atau rate of capital. Nah, di sini di slide ini yaitu menjelaskan bagaimana syarat sistematis kedua agar biaya produksi bisa minimalkan seminimal mungkin, tapi dengan output yang tetap sama. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa contoh atau satu contoh kasus, yaitu beberapa kombinasi tenaga kerja dan mesin yang dapat menghasilkan tingkat output yang sama. Jadi tugas perusahaan itu adalah memilih kombinasi yang memberikan biaya produksi yang paling rendah. Nah, yang kita ketahui adalah misalnya kalau ada pengurangan atau minimalisasi baik biaya terhadap dua input tapi menghasilkan output yang sama,